Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Yusuf, Pangeran Mesir. Pada pelajaran pekan lalu kita mempelajari tentang mimpi Firaun dan Yusuf memberikan arti dari mimpi yang dia terima. Bahwasanya akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan di Mesir dan juga 7 tahun masa kelaparan. Dan pada pekan ini, kita akan mempelajari tentang mimpi Yusuf yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya akan digenapi. Dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai 36, pada waktu Firaun mendengarkan penjelasan tentang masalah yang akan terjadi di Mesir, Firaun tidak hanya mendengar tentang jenis masalahnya, tetapi juga Firaun memperoleh solusi atas apa yang akan terjadi. Dan solusi itu disampaikan oleh Yusuf. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 37, usul yang disampaikan oleh Yusuf itu diterima baik oleh Firaun dan juga oleh semua pegawainya. Mengapa? Alasannya adalah karena berdasarkan pasal 41 ayat 16 dalam kitab Kejadian, Tuhan sendirilah yang sudah memberitahukan apa yang akan terjadi dan solusinya melalui Yusuf kepada Firaun. Yusuf menyarankan agar Firaun mengangkat seseorang untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi tentang masalah yang akan datang. Dan atas usulan itu, kemudian Kejadian 41 ayat 40, tanpa Yusuf menyodorkan dirinya, Firaun menunjuknya untuk menempati posisi penting agar dia dapat menangani tentang masalah yang akan terjadi. Firaun melihat bahwa Yusuf ini orang yang berakal budi dan juga dia dipenuhi oleh Roh Allah. Kemudian waktu berjalan, 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf sudah diangkat untuk mengatasi masalah yang akan terjadi di waktu mendatang. Kemudian yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia menyimbun bahan makanan yang diperoleh dalam 7 tahun masa kelimpahan itu. Sehingga kelaparan benar-benar terjadi dalam 7 tahun mendatang. Namun karena Yusuf sudah melakukan persediaan makanan di Mesir, sekalipun kelaparan yang terjadi itu sangat hebat menimpa seluruh negeri, di Mesir tetap tersedia bahan makanan, bahkan cukup. Kejadian 42 ayat 1 dan 2 mengatakan, situasi kelaparan yang hebat itu juga dialami oleh keluarga Yusuf di tanah Kanaan. Yakub bersama dengan anak-anaknya yang lain, mereka juga terkena imbas masa kelaparan. Akhirnya Yakub memutuskan untuk mengirim anak-anaknya untuk membeli bahan makanan ke Mesir, karena hanya di Mesir yang terdapat bahan makanan. Karena di sana mereka dapat memperolehnya. Dalam situasi ini kita akan melihat perlahan-lahan mimpi Yusuf itu akan menuju penggenapannya. Ketika mereka tiba di Mesir, mereka diharuskan menghadap kepada Yusuf sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Firaun dalam Kejadian 41 ayat 55. Tetapi mereka tidak mengenali bahwa mereka sudah bertemu dengan Yusuf ketika itu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah saudara mereka yang mereka jual. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Bahkan Alkitab katakan ketika Yusuf melihat mereka, Yusuf teringat kepada mimpi yang pernah dia terima sekitar 20 tahun yang lalu. Setelah mereka berpisah selama 20 tahun, lalu mereka ketemu ketika itu. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat mengharukan bagi Yusuf. Dia bahagia dengan pertemuan itu, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Apa yang dikatakan Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 7 dan 9? Bahwa ia akan disembah dalam mimpinya. 2 kali mimpinya dalam gambaran yang berbeda tapi maknanya sama.
kali ini mimpi itu mulai digenapi. Dalam Kejadian pasal 42 ayat 6, Kejadian 43 ayat 26 dan 28, Kejadian 44 ayat 14, terhitung sebanyak 4 kali saudara-saudara Yusuf sujud sampai wajah mereka ke tanah. Terlihat Yusuf yang dulunya mereka katakan si tukang mimpi, kali ini karena Tuhan, kini dia menjadi jawaban atas mimpi yang sudah terjadi di waktu yang lalu. Yusuf mengatur cara agar dia dapat bertemu dengan Benyamin adiknya dan juga bertemu dengan Yakub ayahnya. 20 tahun yang lalu, saudara-saudaranya berusaha untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya dan adiknya dengan segala macam cara. Awalnya mereka ingin membunuhnya, lalu kemudian dibuang ke sumur, walau pada akhirnya mereka menjual Yusuf. Dan kali ini, Yusuf ingin kembali mendekatkan ayahnya dan adiknya. Dia melakukan segala macam cara. Dia menahan Simeon agar saudaranya yang lain dapat menjemput Benyamin. Walaupun pada awalnya Yakub tidak rela melepaskan Benyamin untuk ikut ke Mesir, tetapi karena kelaparan masih terus terjadi dan mereka membutuhkan bahan makanan, akhirnya Yakub memperbolehkan Benyamin untuk ikut. Dan ketika Yusuf melihat adik bungsunya itu pertama kali, dia begitu bahagia menyambut kedatangan Benyamin. Tetapi ada satu hal yang belum dia temui, yaitu ayahnya. Walau pada akhirnya Yusuf tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan dan rasa harunya, dia akhirnya menyatakan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka sudah jual itu. Dan sementara menjelaskan dirinya, Yusuf juga bertanya tentang keadaan ayah mereka. Melihat dan mengalami situasi seperti itu, saudara-saudara Yusuf terkejut dan mungkin juga mereka merasa khawatir kalau Yusuf akan membalas dendam atas apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi ternyata tidak. Kejadian pasal 45 ayat 5 katakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dari pengalaman yang Yusuf alami ini, kita dapat melihat sedikit gambaran mengenai apa yang akan Yesus alami di masa yang akan datang ketika masa Yusuf ini sedang terjadi. Kehadirannya tidak diinginkan. Yusuf juga kehadirannya tidak diinginkan oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dijual, Yesus juga dijual. Yusuf, dia harus terpisah dari bapaknya, Yesus juga demikian. Yusuf menempati posisi terendah ketika itu, yaitu menjadi hamba. Yesus juga mengalami hal yang sama. Dan kita melihat kehidupan Yusuf menjadi gambaran atas apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Pertanyaan untuk kita renungkan melalui pelajaran ini. Pertama, sebagaimana Yusuf mampu bermurah hati kepada saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya atau kepada saudara yang sudah menyakitinya. Dapatkah kita melakukan hal yang sama kepada orang lain yang menyakiti kita atau berbuat jahat kepada kita? Yang kedua, mampukah kita mengimani bahwa Allah tetap memelihara kita sekalipun kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan ini? Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga Anda mendapat berkat rohani dari pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.